Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Sriwijaya Madura. Saya berasal dari Labang, Bangkalan, Madura, dan saya dari kelompok 32 Pakupa Iling. Di sini saya akan mengerjakan penugasan yang bertema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional, banyak perguruan tinggi yang berstatus PTN/BH mengalami kelonjakan atas biaya uang kuliah tunggal. Naiknya biaya uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi memicu perdebatan sengit tentang masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, kenaikan UKT ini dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan operasional kampus. Namun, di sisi lain, dengan adanya kenaikan biaya UKT memunculkan kekhawatiran akan semakin sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pendidikan yang sudah seharusnya menjadi hak untuk semua masyarakat akan semakin sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan UKT yang tidak diuji secara matang berpotensi menimbulkan implikasi yang kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan tinggi itu sendiri. Generasi muda dari keluarga prasejahtera akan semakin terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Implikasi dari kenaikan UKT terhadap pendidikan tinggi ke depannya memiliki dua sisi. Pertama, kenaikan UKT ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dana tambahan yang diperoleh perguruan tinggi dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kampus, meningkatkan kualitas pengajar dengan mendatangkan dosen-dosen yang berkualitas, dan untuk mengembangkan infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini dapat meningkatkan daya saing antar perguruan tinggi dan melahirkan lulusan yang lebih kompeten serta siap memasuki dunia kerja. Di sisi lain, kenaikan UKT ini sangat berisiko semakin meningkatkan kesenjangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah, kenaikan UKT akan menjadi beban berat yang sulit ditanggung. Akibatnya, banyak mahasiswa dan calon mahasiswa yang terpaksa putus kuliah dan mengubur impian mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau memilih perguruan tinggi dengan biaya yang lebih rendah, meski kualitasnya mungkin kurang memadai. Dengan adanya fenomena ini, dapat mengancam akses pendidikan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Fenomena ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dan terukur untuk mengurangi benang kusut pada permasalahan ini. Peningkatan alokasi dana pendidikan yang signifikan dan berkelanjutan menjadi langkah krusial yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat skema bantuan biaya pendidikan seperti KIPK menjadi lebih luas dan merata, serta memverifikasi ulang bahwa penerima beasiswa KIPK sudah sesuai untuk pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan. Program bidik misi dan berbagai skema bantuan biaya pendidikan lainnya perlu diperluas cakupan dan jangkauannya serta ditingkatkan efektivitasnya. Pada akhirnya, tujuan utama dari pendidikan tinggi adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing serta mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kenaikan UKT yang tidak diimbangi dengan upaya serius dalam menjamin aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat justru akan menjadi batu sandungan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Diperlukan komitmen dan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi,
pihak terkait yang lainnya untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.